Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para mahasantri, mahat ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan akidah Islamiyah, atau Syarah Usul Iman, penjelasan tentang rukun iman, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita sekalian keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan, demikian juga kemudahan di dalam kita mempelajari kitab ini, sehingga kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi', ilmu yang bisa membuahkan amal yang soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang pekan kemarin kita sampaikan, metode atau cara kita mempelajari kitab ini, nanti saya akan membacakan beberapa poin atau beberapa paragraf, kemudian nanti saya terjemahkan, baru nanti kita jelaskan secara ringkas. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, nanti akan kita bahas bersama-sama dari sisi bahasa Arabnya. Nanti menyesuaikan apa yang sudah antum pelajari. Ya. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita baca muqaddimah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, telah berkata mu'allif atau penulis atau pengarang, saya Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalahu
wa may yudlil fala hadiyalahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Amma ba'du. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, penulis Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengawali tulisan beliau dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini beliau ya memulai kitab beliau dengan basmalah. Yang pertama mencontoh kitabullah. Mencontoh yakni Al-Qur'anul Karim. Karena semua surat di dalam Al-Qur'anul Karim semuanya diawali dengan basmalah. Kecuali satu surat. Surat apa, Pak? Surat At-Taubah atau surat Baroah, ya, surat Baroah. Ini alasan yang pertama, mengikuti kitabullah. Kemudian yang kedua, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dahulu beliau menulis surat kepada para raja-raja, ya, para pembesar-pembesar. Itu apa? Dengan mengawali dengan apa? Basmalah. Kemudian yang ketiga, ya ini apa? Untuk mencari barokah. Ya, mencari barokah berdasarkan sebuah hadis yang keabsahannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan dhaif. Tapi terang oleh para ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin itu sendiri, ya. Meskipun sanadnya dhaif, lemah, tetapi maknanya adalah betul. Ini sebuah hadis yang berbunyi apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah. Dan yang lain apa? Bihamdalah fahuwa abtar. Yang artinya kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting la yubda'u bi basmalah. Dalam yang lain bihamdalah. Yang tidak diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau hamdalah, alhamdulillahirrahim, fahuwa abtar atau fahuwa aqta. Ya, ini apa? Tidak, maknanya adalah tidak mendapatkan barokah. Ya, itu diantara apa? Diantara alasan, ya, beliau memulai apa? Dan ini merupakan apa? Kalau tadi apa sunahnya Rasulullah SAW, demikian juga sunahnya para ulama, kebiasaannya para ulama. Ya, ketika menulis kitab, risalah, mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Lanjutnya. Innal hamdalillahi nahmaduhu. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, ya, segala pujian, lillahi, hanya milik Allah. Ya, di sini nanti ketika antum sudah belajar bahasa Arab, yakni di kaidah shorob, ya, antum akan belajar nanti
Al ismu binadori ila adadihi. Isim ditinjau dari jumlahnya. Tapi antum belum nyampe. Ya, baru nyampe di nau, ya, jenis. Nanti pembahasan ketiga, pasal yang ketiga, nanti akan antum belajar, ya, ini isim ditinjau dari jumlahnya. Alhamda, nanti ketika antum sudah belajar, bagi yang belum, ya, karena di sini saya lihat, saya baca biografi antum atau biodata antum sudah banyak, masya Allah, yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Alhamda, kalau kita lihat, dia lafadznya adalah mufrad. Ya. Tapi kenapa diartikan segala pujian? Ya, bukan sesungguhnya satu pujian. Ya, karena di sini apa? Nanti akan antum pelajari di tingkat lanjutan itu dari alif lam. Alif lam di situ namanya alif lam istighraqiyah. Yang menaiknya apa? Semua. Maka artinya apa? Sesungguhnya segala pujian. Ya, segala pujian, ya. Nanti insya Allah akan antum pelajari di kelas 2, ya, di kitab Mulakhos, ya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian lillah, hanya milik Allah atau hanya bagi Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Ya, karena segala pujian itu hanya milik Allah, maka apa? Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nasta'inuhu, dan kami isti'anah. Mana isti'anah? Minta pertolongan. Minta pertolongan kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu, dan kami istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa natubu ilaihi, dan kami yakni bertaubat kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, demikian juga kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan-kejelekan amal-amal kami. Man, barang siapa, umum, baik lelaki maupun perempuan, baik tua maupun muda, baik rakyat jelata ataupun penguasa, man yahdillahu fala mudillalahu, barang siapa yang Allah memberi petunjuk kepadanya, fala mudillalahu, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Waman, sebaliknya, dan barang siapa, umum, yudlil fala hadiyalahu, sebaliknya apa? Dan barang siapa yang Allah mengendaki untuk menyesatkannya, orang tersebut, fala hadiyalahu, maka apa? Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk, mampu memberikan hidayah kepadanya. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, ya, ilah ma'luh, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang bersembah kecuali Allah wahdahu, semata, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, tidak ada apa tandingan baginya.
Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya atau utusannya. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Semoga ya sholawat dan salam tercurah kepada beliau, wa ala alihi, dan semoga sholawat dan salam tercurah kepada apa? Kepada para keluarga beliau, para keluarga, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabat beliau, waman, dan kepada siapa saja tabi'ahum bi ihsanin, yang mengikuti mereka para sahabat bi ihsanin, dengan apa? Dengan baik. Wasallama taslima, dan semoga apa? Keselamatan ya yang banyak kepada mereka semuanya. Amma ba'du, adapun setelah itu ya. Para ulama mengatakan ini namanya apa? Khutbatul hajah. Ya, mukadimah tadi yang innal hamdalillah sampai amma ba'du ya, itu namanya apa? Khutbatul hajah. Kenapa dikatakan khutbatul hajah? Karena apa? Karena ini merupakan khutbah yang seseorang mengucapkannya ketika dia hendak mengatakan tentang hajat yang dia inginkan, baik itu menikah ya. Jadi termasuk sunnahnya ketika akad nikah itu apa Pak? Khutbatul hajah ya, khutbatul hajah dulu. Atau perkara yang lain, hajatnya, kebutuhannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya. Oleh karena itu apa? Ini disebut apa? Dengan khutbatul hajah. Diucapkan ketika ingin menyampaikan hajatnya, kebutuhannya atau keperluannya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebelum kita masuk ke isi atau pendahuluan, maksudnya inti dari pendahuluannya, coba saya mengajak dulu antum memperhatikan mulai dari fiil atau kata kerja nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih ya, sampai wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Pertanyaannya, di situ domirnya, kata gantinya menggunakan domir apa Pak? Nahnu. Berarti apa? Kami atau kita. Nah, sekarang coba antum perhatikan ketika mengucapkan syahadat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu sampai seterusnya. Domirnya apa? Ana, aku, saya. Siapa yang bisa menjelaskan di antara antum kok domirnya berubah? Yang awalnya nahnu, kami atau kita, menjadi ana, saya. Yang bisa menjawab, hadiahnya nanti boleh pulang kalau sudah selesai. Ustaz, itu bukan hadiah Ustaz. Siapa yang tahu? Silakan. Kalau ada yang mau nyoba jawab. Baik, barakallahu fikum. Betul jawabannya ya. Syahadat tidak bisa diwakilkan. Ya, betul. Jawabannya betul ya. Syahadat tidak bisa diwakilkan. Ya.
Harus sendiri, harus bersaksi sendiri. Ya. Tep, sekarang kita masuk selanjutnya. Paragraf selanjutnya setelah amma ba'du. Ya. Jadi di sini ya beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala sebelum beliau memulai membahas tentang inti dari kitab ini yakni syarah usul iman atau arkanul iman, beliau memberikan beberapa mukadimah. Ya, beberapa mukadimah. Di antaranya beliau akan menjelaskan setelah ini yakni tentang urgensi ilmu tauhid. Tentang pentingnya ilmu tauhid. Kemudian beliau nanti akan menjelaskan alasannya. Ya. Di sini beliau menjelaskan lanjutnya fa inna ilmu tauhidi asraful ulumi wa ajalluha qadron wa aujabuha matlaban li'annahu al-ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa hukuki ala ibadihi. Ya. Belum terangkan fa inna ilmu tauhid asraful ulum wa ajaluha qadran wa aujabuha matlaban. Ini adalah kedudukan ilmu tauhid. Urgensinya ilmu tauhid. Fa inna ilmu tauhid, karena ilmu tauhid atau sesungguhnya ilmu tauhid yang pertama, Pak, asraful ulum, ilmu yang paling mulia. Ini kedudukan ilmu tauhid yang pertama. Ketahuilah ikhwan fillah, ilmu tauhid adalah ilmu yang paling utama, yang paling mulia. Yang kedua, wa ajalluha qadran. Wa ajalluha qadran. Ilmu yang paling paling tinggi kedudukannya. Ya. Ilmu yang paling tinggi kedudukannya. Yang ketiga, wa aujabuha matlaban. Ilmu yang paling wajib untuk dituntut, untuk dipelajari. Ya, ini apa? Ini 3 urgensi ilmu tauhid yang beliau sampaikan di sini. Ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling tinggi kedudukannya, dan ilmu yang paling wajib dipelajari. Ya. Kenapa, Pak? Ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia. Diterangkan oleh para ulama, ya. Saraful ilmi, ya, bisarafil ma'lum. Ya, ada sebuah kaidah, saraful ilmi bisarafil ma'lum. Mulianya ilmu itu apa? Tergantung mulianya yang dipelajari. Semakin mulia yang dipelajari, maka semakin mulia ilmu tersebut. Nah, ilmu tauhid mempelajari siapa, Pak? Mempelajari siapa? Allah Subhanahu wa taala akan dijelaskan. Ya. Li'annahu al-ilmu billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi wa hukuki ala ibadihi. Ya, ini alasannya. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita. Makanya Pak, ilmu yang paling
mulia. Karena mempelajari Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa asmaihi, mempelajari tentang nama-namanya, ya, nama-nama yang husna, yang berada di puncaknya keindahan. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya yang ulia, yang maha tinggi. Wa hukukihi ala ibadihi, ilmu tauhid yaitu ilmu yang mempelajari hak-haknya Allah yang harus ditunaikan oleh para hambanya. Atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari kewajiban-kewajiban para hamba kepada Allah. Jadi hak-haknya Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya, atau kewajiban-kewajiban para hamba kepada Allah. Ya, itu apa? Itu ya ilmu tauhid. Ya. Jadi ilmu tauhid, ilmu yang paling mulia kan apa? Mempelajari Allah zat yang mulia. Ya, ini ilmu tingkat tinggi, Pak. Ya. Ilmu langit. Ya, mempelajari apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, wali annahu miftahut thariq ilallahi ta'ala wa asasu sara'ihi. Alasan yang kedua, wali annahu, dan karena dia, ini ilmu tauhid, miftahut thariq. Mana miftah? Kunci. Nanti akan antum pelajari asal usul kata miftah di pelajaran sorob. Barangkali selama ini antum sudah hafal maknanya miftah, kunci. Tapi mungkin antum belum tahu asal usulnya kata miftah. Insya Allah nanti antum pelajari sorob, antum tahu ternyata apa? Itu dari kata fataha, ya kan? Itu nanti, ya. Itu apa? Itu faedah, di antara faedah nanti antum belajar sorob, nanti akan antum mengetahui asal usul kata dalam bahasa Arab yang sudah familiar di telinga kita. Ya, ternyata apa? Itu bahasa Arab. Nanti akan antum semakin tahu kayanya bahasa Arab dan miskinnya bahasa Indonesia. Ya, kenapa? Banyak sekali apa? Kata-kata serapan, ya, bahasa Arab yang diserap ke bahasa Indonesia. Ya. Kalau nggak percaya, buktikan. Nanti maksudnya. Ya. Wali anna miftahu thariq, dan sungguhnya dia apa? Adalah kunci yang bisa membuka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan wa asasu sara'ihi, dan tauhid, ilmu tauhid itu adalah asas, pondasinya atau dasarnya, ya, pondasi, ya, usulnya apa? Ya, ini apa? Sara'ihi, syariatnya, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di situ dulu materi kita. Kemudian kita akan lanjutkan materi yang kita tunggu-tunggu, ya. Apa, Pak? Antum akan ditanya, ya. Ditunggu-tunggu ini, ya ta? Baik. Oh, antum enggak nunggu toh? Sudah siap semua kan dari rumah kan? Apa Pak? Pak Adi? Ilma. Oke. Fa inna ilma. Tep. Ya, kita mulai ya. Entar dulu, belum mana kok udah bilang adzan. Ditanya dulu, nanti baru bilang adzan. Ya. Nanti enggak jadi tanya nanti. Baik ya.
Karena ini waktunya sangat sempit sekali, maka nanti pertanyaannya langsung aja ya. Langsung apa? Estafet gitu ya. Baik. Nanti kalau nggak bisa bilang pas saja biar cepat. Tapi jangan terus kemudian pas-pas semua. Ya, maksudnya mikir dulu lah, berusaha mikir. Tep ya. Antum materinya sudah sampai isim ditinjau dari jenisnya ya. Sudah sampai apa Pak? Mudzakkar apa sudah sampai muannas? Sudah selesai? Alhamdulillah. Oh belum. Baik. Ya, kita mulai ya dari yang pertama itu ya, basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Antum langsung aja ya. Bismi. Bismi. Ya. Pertanyaan yang pertama, bismi. Bi. Bi di situ namanya isim fi'il atau huruf? Huruf. Ya, huruf apa? Barakallahu fikum. Lanjutnya bismi. Bismi. Bismi itu asalnya berapa kata? Dua. Apa dan apa? Bi sama? Ya, bi sama ismi. Pertanyaannya, ismi isim fi'il atau huruf? Isim. Tandanya apa? Ya, namanya apa itu? Apa namanya? Di situ apa namanya? Di muhtarat? Kemasukan huruf jar atau di dalam huruf? Ya, di dalam huruf jar. Taib. Ya, lanjut. Bismillahi Allahi. Antum isim. Apa tandanya? Alif, alif lam. Baik. Antum Bismillahi ismi tadi, ismi. Tadi tanda isimnya yang pertama didahului huruf jar. Adakah tanda yang lain, Pak? Tanda isim yang lain selain didahului huruf jar? Enggak ada. Pak Sugeng? Ada, Ustaz. Apa? Sambung dengan isim yang lain. Iya, bersambung dengan isim yang lain. Mana isim yang lain, Pak? Allah. Baik, ya, lanjutnya. Ar-Rahmani. Antum isim atau huruf? Isim. Ya. Kenapa isim? Ada alif lam, ya. Alif lam itu namanya? Samsiah atau Qamariyah? Antum masih bingung antara as-samsiah al-qamariyah. Lah itu udah ada jawaban di situ. As-samsiah al-qamariyah. Kalau dimasukkan berarti apa? As-samsiah. Kalau tidak dimasukkan al-qamariyah. Berarti apa sini, Pak? As-samsiah, gitu kan? Antum, Pak? Ar-Rahman. Sekarang kalau ditinjau dari bangunan akhirnya, isim apa, Pak? Sahih. Mana sahih? Ya yang sahih. Apa yang sahih, Pak? Dengan kata lain, bukan isim. Ya, bukan isim mangkus. Bukan isim maksur, bukan isim mamdud. Baik, itu sahih ya. Lanjut sekarang. Antum Mas? Nah, mustamil ceritanya ya. Ar-Rahman. Kalau ditinjau dari jenisnya, isim apa? Jenis. Mudzakkar. Baik. Kenapa mudzakkar? Kenapa mudzakkar? Kenapa mudzakkar? Pak Adi?
Iya, betul. Karena apa? Tidak ada tanda-tanda isim muannas. Itu mah Ar-Rahimi. Isim fi'il atau huruf? Isim. Taib. Apa tandanya? Alif lam. Taib. Antum, Pak? Ar-Rahimi ditinjau dari bangunan akhirnya. Isim apa, Pak? Ar-Rahim? Pas. Wah. Sahih ya. Kenapa sahih? Bukan isim maksur, mangkus dan mamdud. Taib. Selanjutnya, Ar-Rahimi masih Ar-Rahimi. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Iya, tidak ada tanda-tanda isim muannas. Lanjut. Innal hamdalillah. Pertanyaannya, alhamda. Nah, saat isim atau huruf? Isim. Kenapa isim? Iya, didahului alif lam. Lanjut. Selanjutnya, alhamda. Kalau ditinjau dari bangunan akhirnya, dia isim mangkus atau maksur? Hah? Ana tanyanya, alhamda isim maksur apa mangkus? Isim? Isim? Iya, betul. Ustadz, pertanyaannya salah. Ya, jangan terkecoh ya. Jawabannya apa? Jawabannya sahih. Ya, lanjut. Akhirnya lillahi. Lillahi di situ terdiri dari berapa kata? 2. Apa dan apa? Hah? 2 atau 3? 2. Apa dan apa? Li sama Allah. Ya, li sama Allahu. Kita asalnya apa? Li sama Allahu. Digabung lillahi. Ya. Berarti Allahi isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Alif lam. Antum, Pak Heru, apakah memiliki tanda yang lain? Didahului huruf j. Jadi apa? Allahi di sini apa memiliki 2 tanda atau 2 alamat. Yang pertama didahului huruf jar, yang kedua apa? Ada alif lamnya. Boleh nggak, Pak, suatu isim memiliki lebih dari 1 alamat? Boleh. Kalau memiliki lebih dari 1 alamat, bagaimana? Bagaimana? Lebih apa? Lebih jelas. Lebih apa? Lebih mantap, kan gitu kan? Kalau itu apa? Itu isim. Ya, lanjut. Nahmaduhu. Antum? Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Ya, fi'il apa itu namanya? Nahmaduhu. Meskipun antum mungkin ya sudah ya dari pelajari ya. Fi'il udah kan? Ya. Fi'il apa itu? Mudhari. Ya, fi'il mudhari. Antum, Mbak, apa tandanya fi'il mudhari? Di sini nahmaduhu. Tadi artinya apa? Nahmaduhu. Ayo. Iya. Apa tandanya di sini? Ya. Tandanya apa? Itu mah, Alwi? Ya, diawali dengan huruf mudharaah. Salah satu huruf yang berawalan dengan anita. Gampang toh? Hamzah, nun, ya sama ta. Ya, kalau antum kenal. Ingat sama Anita, nanti salah ingat terus fi'il mudhari. Ya,
Ya, terutama yang masih bujang-bujang itu. Jumita. Ya. Lanjut ya. Nahmadu udah ya. Wa nasta'inuhu sama. Lanjut. Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa kok? Iya, fi'il mudhari. Ya, tip. Lanjut, belakangnya apa tadi artinya? Wa nasta'inuhu? Iya, meminta ampun. Enggak itu. Wa nasta'inu loh. Minta? Iya, minta pertolongan ya. Nanti akan antum pelajari ya tasrifan dari nasta'in ya, insyaallah. Baik secara istilahi maupun lugawi ya. Kalau nasta'in berarti lugawi ya. Domirnya nahnu. Wa nastaghfiruhu. Apa artinya nastaghfiruhu? Ya, kami meminta ampun ya. Nanti juga antum akan pelajari ya wazan dari apa? Nastaghfiruhu. Ya. Ikut wazan istaf'ala yastaf'ilu. Wa natubu ilaihi. Ya. Sama ya, fi'il mudhari semuanya itu ya. Baik. Lanjut. Semuanya fi'il mudhari. Min sururi anfusina. Min sururi anfusina. Surur. Lanjutnya isim fi'il atau huruf? Isim. Apa tandanya? Ya, dia huruf jar. Adakah tanda isim yang lain? Lanjutnya apa? Apa? Iya, bersambung dengan isim yang lain. Isim yang lain mana? Angfus. Angfus. Min sururi angfusina. Baik. Oh, jumlah belum ya? Belum, ya. Lanjut. Wa min sayyiati a'malina. Sayyiati a'malina, sayyiat. Isim fi'il atau huruf? Isim. Kenapa isim? Ya, huruf jar min. Lanjutnya, Pak. Apakah ada tanda yang lain, Pak? Sayyiati a'malina, sayyiat. Selain dari huruf jar, apakah ada tanda isim yang lain? Bersambung dengan isim yang mana, Pak? A'mal, a'mal. Ya, baik. Lanjut. Man yahdihillahu. Yahdi. Isim fi'il atau huruf? Belakang. Yahdi. Isim fi'il atau huruf, Pak? Isim fi'il atau huruf? Pas. Antum, Pak? Isim fi'il atau huruf? Isim. Artinya apa tadi, Pak? Yahdilahu. Menunjukkan, memberikan hidayah. Memberikan hidayah. Memberikan hidayah itu kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja bukan, Pak? Ya. Kata kerja bahasa Arabnya apa, Pak? Iya, fi'il. Berarti dia apa, fi'il ya, Pak ya? Baik, lanjut. Ya. Nah, mana ini? Baik, lanjut ya. Anna Muhammadan, Muhammadan, lanjut. Selanjutnya isim fi'il atau huruf? Isim, apa tandanya? Ya, tanda. Tanda isim ada berapa, ikhwan? 5 apa 6? Coba sebutkan satu. Tanwin. Yang kedua, alif lam. Ketiga,
Didahului huruf nida. 4. Didahului huruf jar. Kelima. Bersambung dengan ya. Berarti kalau Muhammadan berarti yang mana, Pak? Tanwin. Taib. Selanjutnya belakang. Abduhu, abdu. Isim atau huruf? Abdu. Isim, kenapa isim? Kenapa isim? Tanwin, ya. Asalnya kan ditanwin. Abduhu itu asalnya abdun plus huwa. Karena sambung menjadi apa? Abduhu. Jadi yang pertama apa? Tandanya isim. Yang kedua apa? Bersambung dengan isim yang lain. Isim yang lain mana? Hu. Namanya isim apa, ikhwan? Domir, kata ganti. Bahasa Jawanya pronon. Wa rasuluhu. Rasul. Isim atau huruf? Isim. Ditinjau dari jenisnya. Isim apa? Mudzakkar. Baik. Lanjut. Wa ashabihi. Ashab. Ditinjau dari bangunannya. Isim apa? Bangunan. Pak. Bangunan. Bangunan akhirnya. Sahih. Baik. Lanjut. Waman tabi'ahum. Pertanyaannya tabi'ah. Tabi'ah artinya apa? Mengikuti. Selanjutnya. Mengikuti isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il apa itu? Fi'il apa? Fi'il madhi, mudhari atau amr? Tabi'ah. Fi'il madhi ya, fi'il madhi. Ya, fi'il madhi ya, tabi'ah. Udah semua ya? Ada yang belum dipertanyai? Udah semua? Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, berhubung waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu belajar bersama kita. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Minta tolong antum ya di rumah persiapan ya, bersiap-siap untuk menjawab ya, biar tidak ada pas lagi ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.